Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema hari ini adalah ikan Corydoras yang biasa beredar di pasaran di Indonesia ataupun di khususnya di Jogja ya, karena eh, untuk di daerah lain saya kurang paham. Nah, ikan Corydoras sendiri itu sebenarnya banyak macamnya, tetapi untuk yang beredar di kios-kios itu biasanya adalah ikan Corydoras yang biasanya yang harganya terjangkau dan perawatannya yang mudah, maksudnya mudah dibudidaya dan mudah juga untuk bertahan hidup. Nah, ikan Corydoras sendiri ini biasanya dipakai untuk ikan aquascape, terutama adalah ikan dasaran. Jadi untuk sebagai penghias di bagian dasar dan juga untuk memakan sisa-sisa makanan atau kotoran-kotoran yang bisa nanti dimakan oleh ikan Corydoras tersebut. Nah, yang pertama itu adalah Corydoras ainus. Ini kayaknya kalau menurut saya ya, karena tidak tahu aslinya seperti apa. Jadi ini Corydoras yang pertama kali saya kenal. Jadi mungkin ini pertama kali ikan yang masuk di Indonesia ya, karena ikan ini kan dari Amerika Selatan. Jadi ikan Corydoras yang ainus ini yang biasa ini, dia ini adalah kemungkinan yang masuk pertama kali di Indonesia sebagai untuk komoditas ikan hias. Untuk apa? Sebagai ikan hias ya. Jadi ikan ini masuk sebagai ikan hias. Tapi menurut sumber juga ikan Corydoras ini bisa juga dipakai untuk bahan kosmetik ya. Ada juga yang pengekspor itu bisa mengekspor ikan ini untuk bahan kosmetik. Tapi saya kurang paham untuk itu, karena beda tema ya. Nah, ikan Corydoras ainus ini sebenarnya ada macam-macam. Ada yang slayer sama yang albino. Nah, ini yang versi biasa ya. Ainus ini sangat mudah berkembang biak, jadi tinggal kita taruh tempat akuarium yang agak besar, kemudian dikasih pakan yang tinggi protein seperti cacing sutra. Nanti biasanya nanti kalau dia sudah matang kelaminnya itu nanti akan bertelur, nempel-nempel di kaca ini. Nanti tinggal kita sendok, kita ambil pakai penggaris atau kartu ATM atau kartu KTP itu. Nah, ini bentuknya. Jadi ini bisa sampai umur 4 tahunan ya, 4-5 tahunan. Kemudian panjangnya bisa sampai 6 cm. Ini masih ukuran medium, belum yang besar. Saya pernah punya yang besar banget itu. Apalagi yang betina nanti biasanya bentuknya lebih besar dan perutnya gendut. Nah, ini yang umum di pasaran. Harganya juga murah, kisaran 3.000 sampai 6.000 untuk grosir untuk ecernya. Kemudian yang kedua ini adalah Corydoras albino. Nah, Corydoras albino ini sebenarnya ini adalah versi albino dari ainus ya. Kenapa saya tahu? Karena saya pernah coba mengawinkan Corydoras albino betina dengan ainus jantan yang tadi itu, dan hasilnya itu berhasil. Maksudnya berhasil beranak, dan anaknya nanti kebanyakan nanti muncul yang versi biasa, karena mungkin lebih mengikuti gen bapaknya ya. Jadi saya pernah mengawinkan ainus betina yang albino sama ainus yang jantan. Hasilnya ternyata kebanyakan, malah hampir semua itu yang versi jantan. Ini kok malah diem aja kan? Oh, masih hidup ternyata. Jadi ini malam hari ya, jadi saya baru saya nyalakan lampunya, jadi kemungkinan masih tidur. Nah, ainus ini yang albino ini dia lebih lemah daripada ainus yang biasa ya, karena dia kelainan genetik. Jadi dia ini lebih lemah dalam kalau dibandingkan dengan yang ainus, tetapi lebih laku juga kalau dibandingkan dengan yang ainus yang biasa. Jadi kebanyakan kan orang suka yang warnanya yang putih. Di sini kan standar beauty-nya kan yang putih-putih. Jadi ikan yang warna putih ini lebih laku daripada ikan yang biasa. Tetapi karena dia albino, dia lebih rentan kena penyakit dan mudah mati juga.
Nah lanjut, kemudian yang ketiga itu adalah Corydoras paleatus. Ini juga Corydoras yang mulai pasaran ya. Dulu awal masuk ini harganya mahal, sekitar berapa ya, 8.000 atau 10.000. Sekarang mungkin harganya sekitar 3.000 sampai 6.000 ya. Sama kayak harga Aenus biasa dan Aenus albino itu sama harganya. Karena ini juga mudah sekali di mana ikannya, mudah sekali di breeding, di ternak. Jadi bukan apa ya, bukan ikan yang langka, jadi sangat mudah ditemukan di kios-kios itu banyak, apalagi yang kios jualan yang khusus untuk ikan aquascape. Jadi ikan ini adalah ikan pemain dasar, tapi kalau ketika kita biasakan dikasih makan pelet apung, nanti dia akan ngambang-ngambang seperti ini, cari-cari makan. Nah seperti ini, karena dia sudah terbiasa saya kasih pelet apung, tetapi dia aslinya itu adalah pemain ikan dasaran. Jadi bentuknya itu seperti ada bintik-bintik hitam ya, kayak badan apa ya, badan hina atau apa itu. Kalau kayak macan kan tidak mirip ya, tetapi kalau kayak binatang Afrika itu yang kayak anjing itu, hyena itu, nah ini kulitnya tuh mirip, warna kulitnya tuh mirip. Nanti saya akan kasih lihat apa itu gambarnya di sini ya. Nah untuk yang jantan itu biasanya siripnya itu lebih panjang, sirip apanya tuh, sirip bagian atasnya itu lebih panjang daripada yang betina. Nah ini kemungkinan jantan nih, siripnya atas, siripnya naik tinggi maksudnya. Dan ini masih ukuran medium ya, belum yang indukan, jadi belum bisa di breeding. Kemudian yang keempat itu adalah Corydoras panda. Jadi ini juga termasuk yang pasaran. Ini harganya mulai terjangkau juga, kisaran 4.000 sampai 8.000 ya kisaran harganya. Nah panda ini adalah ikan Corydoras terkecil nomor 2 setelah pygmy ya. Jadi panjangnya itu hanya mencapai 4 cm saja. Nah ikannya ini banyak peminatnya karena bentuknya kan lucu kayak panda. Malah diem nih. Nah ini ikannya, wah ada yang mati. Dan ikan ini lebih lemah juga daripada ikan yang paleatus ataupun yang Aenus. Jadi sering tahu-tahu nanti ada yang mati seperti ini kan, tahu-tahu ada yang mati. Nah ini tahu-tahu ada yang mati, kemungkinan ini karena ini tadi jadi ikan ini itu lebih lemah. Masih hidup nih, tetapi mungkin lemas. Nah biar aja itu, nanti kalau mati baru diambil. Nah ini ikannya bentuknya lucu ya, unik gini. Nah Corydoras ini juga banyak peminatnya ya, komunitas, bahkan di luar negeri itu ada toko itu khusus untuk jualan ikan Corydoras, kalau tidak salah di Jepang atau di mana itu yang saya lihat YouTube-nya seorang akuaris dari Jepang itu. Nah ikan ini berbeda tipe saat breeding. Jadi kalau yang paleatus sama Aenus itu kan nempel-nempel di tembok, di dinding kaca maksudnya. Kalau yang ini, yang panda ini, dia kalau berkembang biak dia biasanya nempel-nempel di akar tanaman atau di semacam serabut, kayak semacam serabut yang dibuat oleh tari rafia itu kalau biasanya peternak ikan membreeding ikan ini. Nah ini termasuk ikan favorit saya, tapi ikan ini juga rentan gampang mati juga, jadi harus benar-benar airnya bersih. Nah ini contohnya, ini kan ada yang tahu-tahu mati gitu. Nah yang keberapa ya? Kelima ya. Kelima itu adalah ikan Corydoras starbay. Jadi ini bentuknya starbay. Jadi starbay itu
termasuk ikan yang harganya lebih mahal dari ikan yang 4 koridoras yang tadi saya sebutkan awalnya. Kalau tidak salah itu harganya sekitar 6.000, mungkin sampai 10.000 ke atas ya. Jadi ini termasuk ikan yang bagus dan perawatannya juga lebih mudah. Maksudnya mudah dan juga simpel. Untuk cara berkembang biak saya kurang tahu karena belum pernah mencobanya. Dan ukuran ikan ini bisa sampai 5 sentian ke atas ya. Di bawah 6 tapi di atasnya 5. Jadi mungkin 58 atau 5,9 cm. Nah, ini bentuk ikannya jadi kayak ada bercak-bercak kayak apa itu, macan totol itu ya, kayak kulit, motifnya itu kayak motif macan totol. Jadi bagus. Dan ikan ini karakternya pendamai ya, dia itu hanya pemakan sisa makanan aja dan kurang maksudnya dia ini tidak agresif. Untuk ikan yang karakternya pendamai, dia ini tidak galak. Tapi jangan dicampur juga dengan ikan yang galak juga, karena nanti dia akan dibully. Tetapi jangan juga dicampur dengan anak ikan, karena ikan ini akan menghabiskan anak ikan. Karena saya pernah menyampur dengan anak ikan ramiresi. Jadi di sini kan dulu ada indukan ramiresi beranak pinak. Nah, anaknya tuh sudah menetas. Tahu-tahu besoknya habis dimakan sama ini si siklit apa nih, ikan koridoras ini. Karena siklit kan kalau malam kan buta rabun senja, jadi dia hanya tertidur. Nah, jadilah kesempatan buat si koridoras ini untuk memakan anakannya, jadi habis. Nah, ini bentukannya koridoras pygmy jadi sangat bagus. Ini kayaknya ada yang sakit ya yang ini. Nah, renangnya itu kayak oleng. Nah, ini kalau yang ini sehat ini. Tapi ikan ini termasuk ikan awet ya, jadi jarang sekali ikan ini mati. Kemudian yang keenam adalah koridoras juli. Ini juga koridoras yang mulai umum ditemukan di pasaran di Jogja ya. Jadi ini koridoras juli ini hampir mirip dengan koridoras starbay, motifnya ada titik-titiknya itu, totol-totolnya, tetapi bedanya dia ada garisnya di tengah, sama di ujung ada, di sirip ujungnya itu ada kayak titik apa itu, warna hitam. Dan warnanya ini lebih ke apa ya nih, abu-abu ya mungkin. Kalau bahasa untuk warna ikan mungkin lebih ke biru-biruan gitu. Nah, ikan ini juga termasuk ikan awet, jadi lebih awet daripada starbay kalau menurut saya. Jadi tingkat kematiannya lebih kecil. Kalau starbay itu kan tahu-tahu ada yang mati. Apalagi kalau panda itu kayaknya yang paling lemah setelah albino. Jadi albino, panda dulu yang kalau menurut saya yang gampang mati, kemudian albino, kemudian starbay. Nah, ini termasuk ikan yang awet, sama kayak paleatus sama ainus yang biasa ini. Jadi jarang sekali terjadi kematian massal. Beda sama panda. Kalau panda kan misalnya akuariumnya itu terserang penyakit, nanti bisa terjadi kematian massal, jadi semuanya mati. Albino juga seperti itu, jadi tahu-tahu nanti semuanya bisa mati. Kalau ainus sama paleatus itu dia sama ini yang juli ini, kalau menurut saya dia ini lebih awet dari serangan penyakit. Nah, untuk pasaran harga itu kisaran mungkin 5.000 sampai 10.000 atau mungkin 12.000 ya. Itu untuk range harga aja. Jadi kira-kira harganya segitu. Untuk harga pastinya saya kurang tahu, karena nanti itu kan tergantung kebijakan dari yang punya toko atau yang menjual. Jadi kira-kira harganya segitu saja.
Nah, ketika ikan ini kita biasakan cari makan di atas ya, nanti akan ini terbiasa jadi naik-naik ke atas kayak gini cari makan. Apalagi kalau kita sudah datang kan ya, dia minta makanan seperti ini. Begitu juga kalau dia mau breeding, biasanya juga dia naik-naik ke atas ini, tahu-tahu nanti keluar telurnya. Jadi ikan ini sangat lucu kalau kita lihat. Jadi kalau di luar negeri juga disebut juga ikan tikus. Jadi dia ini kayak tikus gerakannya dan tingkah lakunya. Nah, kemudian yang terakhir ini yang ketujuh ya mungkin adalah Corydoras pygmy. Corydoras pygmy itu adalah Corydoras yang terkecil. Jadi panjangnya itu hanya mencapai 3 cm. Nah, pygmy ini berbeda dengan Corydoras pada umumnya. Jadi dia itu pemain tengah, malahan dia suka berenang di sisi tengah. Ini kok malah diem aja ya. Jadi ini mereka lagi istirahat, jadi malah diem ini. Jadi Corydoras pygmy ini harganya itu kisaran 6.000 sampai 12.000 ya. Dan ini termasuk ikan yang mudah dipelihara, awet. Jadi seperti ikan Corydoras ainus dan Paleatus, jadi awet untuk dipelihara. Jadi jarang sekali mati ikan ini. Dan kelebihannya juga ikan ini bisa berkembang biak di dalam akuarium. Jadi tinggal kita kasih makan yang bergizi, yang tinggi protein, nanti dia mudah untuk berkembang biak. Nah, kemudian untuk Corydoras pygmy ini kelemahannya dia ini umurnya pendek, karena dia ikan ini kan kecil, jadi umurnya pendek. Jadi kira-kira hanya sampai 2 tahun saja. Itu biasanya nanti terus mati ya, kalau sudah umurnya sudah 2 tahun ke atas itu nanti terus dia akan mati. Namun kelebihannya kan ikan ini mudah sekali berkembang biak. Jadi ada kekurangan, ada kelebihan dari ikan ini. Nah, ikan ini mempunyai banyak sekarang ini sudah banyak ditemui di kios-kios, di toko ikan hias ya. Jadi sudah mulai menjadi ikan yang umum atau yang mana tadi? Umum atau yang mudah sekali ditemukan. Dan ikan ini karakternya pendamai ya. Jadi saya gabung dengan udang hias sama keong hias ini aman. Jadi anakan udangnya juga banyak yang hidup. Nah, ikan ini sangat cocok untuk aquascape ya, karena dia ini ya karakternya bagus, tidak mengacak-ngacak tanaman, kemudian pendamai juga, jadi cocok untuk hiasan aquascape. Biasanya yang beli ikan ini adalah penggemar aquascape, jadi untuk ditaruh di tank aquascape. Kalau untuk akuarium yang polos itu kurang menarik ya, membosankan karena ikannya kan kecil. Oke, jadi itu tema hari ini, ikan Corydoras yang biasa ditemukan di pasaran, di kios-kios di Indonesia ya, khususnya di Jogja. Sebenarnya masih banyak lagi kayak Corydoras Aldovoy, Venezuela, kemudian yang premium itu Corydoras yang harganya mahal-mahal itu, tetapi kan itu kan jarang ditemukan di kios-kios. Jadi tidak saya sebutkan itu karena beda temanya. Oke, sampai di sini saja. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.